Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. AKBP Dodi Prawiranegara mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau pengungkap fakta dalam kasus dugaan penjualan narkoba yang menyeret nama mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Kuasa hukum AKBP Dodi, Adriel Fiari Purba, menyatakan kliennya siap membongkar keterlibatan Teddy Minahasa. Anak buah Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba, AKBP Dodi Prawiranegara bersama dua tersangka lain, Linda Pujiastuti dan Samsul Ma'arif, akan meminta perlindungan ke LPSK. Kuasa hukum ketiganya, Adriel Fiari Purba, menyatakan kliennya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dan siap membongkar keterlibatan Teddy Minahasa. Siap, dan sudah saya tanya juga, sudah saya konfirmasi ketiganya siap untuk menjadi JC, untuk membongkar semua keterlibatan TM dalam semua rentan peristiwa ini, gitu. Jadi udah siap walafiat lah. Gitu. Apa yang disiapkan, Bang, untuk permohonan hari ini? Pengajuan permohonan aja, baru pengajuan permohonan, surat kuasa kami, dan tentunya laporan polisi. Itu dalam satu surat. Kami yakin dan percaya bahwa klien-klien kami ini siap untuk membongkar semua keterlibatan TM, ya kan? Karena kalau tidak klien kami siapa lagi? Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan permohonan Justice Collaborator bisa ditindaklanjuti selama memenuhi aturan yang berlaku. Dia silakan saja semua pihak dalam perkara pidana, saksi, korban, pelapor, ahli, termasuk saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator bisa mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Asal memenuhi persyaratannya, tentu akan kami pertimbangkan. Undang-undang sudah mengatur syaratnya. Pertama, tentang sifat penting keterangan. Artinya dia harus punya keterangan penting untuk mengungkap suatu perkara. Ya. Dia bukan pelaku utama. Ya. Kemudian kalau ada uang atau harta, aset yang berasal dari kejahatan, dia harus menyatakan kesediaan untuk mengembalikan. Nah, hal itu yang akan kami periksa untuk mendalami apakah si pemohon ini memenuhi syarat atau tidak sebagai Justice Collaborator. Terseretnya nama AKBP Dodi Prawiranegara dalam pusaran kasus Irjen Teddy Minahasa membuat keluarga terkejut. Ayah Dodi menyatakan anaknya adalah sosok berprestasi. Ayah kandung Dodi Prawiranegara, saya tahu persis anak saya. Saya mengikuti karirnya dia. Setiap saat dia selalu berhubungan dengan saya. Bahkan melibatkan saya untuk memberikan advice sama dia. Hari ini kecolongan betul saya, seperti sambar geledek saya betul-betul. Dan kenapa saya bilang anak saya berprestasi? Setiap dia ditugaskan di satu tempat, pasti dia mendapatkan penghargaan-penghargaan. Contohnya dia Kapolsek Kute itu nomor 1 di Kute dulu. Kemudian di Bukit Tinggi juga, saya mendapatkan laporan bahwa Kapolres yang terbaik di sana. Irjen Teddy Minahasa diduga berperan sebagai pengendali penjual barang bukti sabu 5 kg. Hasil sitaan saat ia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dari sabu 5 kg, baru 1,7 kg yang diedarkan ke Kampung Bahari. Sementara 3,3 kg berhasil disita polisi. Sabu tersebut diduga diambil secara diam-diam oleh anggota Polda Sumatera Barat dan diganti dengan tawas. Irjen Teddy Minahasa dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jika terbukti bersalah, Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman penjara seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menyatakan secara resmi Teddy Minahasa pernah mengumumkan bahwa barang bukti sabu 5 kg disisihkan untuk barang bukti persidangan. Hotman meyakini Teddy belum pernah mengambil barang bukti sabu karena berada di bawah pengawasan Kapolres Bukit Tinggi saat itu. Teddy Minahasa itu mengumumkan dari 40 kg ada kurang lebih 5 kg disisihkan untuk barang bukti berikutnya. Jadi kalau memang niat mau menjual, kenapa diumumkan? Itu resmi diumumkan pada waktu rilis barang bukti di depan Polres Bukit Tinggi. Teddy Minahasa tidak pernah melihat itu barang bukti, tidak pernah menyentuh
Semuanya itu adalah di bawah pengawasan dari Kapolres. Saudara, 3 anak buah Irjen Teddy Minahasa siap ajukan diri jadi justice collaborator atau pengungkap fakta kasus jual sabu 5 kg. Lalu apa yang akan diungkap ketiganya terkait pusaran narkoba Irjen Teddy Minahasa? Kita langsung berbincang dengan kuasa hukum AKBP Dodi Prawira Negara, Adriel Fiari Purba. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, untuk bergabung malam ini namun belum dapat jawaban. Selamat malam, Bung Adriel. Selamat malam, Mbak. Tadi Anda sudah datang ke LPSK mengajukan diri jadi justice collaborator. Apa respons LPSK? Nah, jadi memang alhamdulillah puji Tuhan, untuk upaya justice collaborator kami tim kuasa hukum Bapak AKBP Dodi, Ibu Linda, dan Pak Samsul Ma'arif tadi siang disambut baik oleh Wakil Ketua LPSK yaitu Bapak Edwin Partogi Pasaribu. Sekaligus tadi kami menyerahkan permohonan JC. Serta juga kami berdiskusi terkait JC tersebut. Dan menurut Pak Edwin memang permohonan JC akan mereka pelajari terlebih dahulu, ditelaah dan didalami oleh pihak LPSK. Untuk selanjutnya kami akan LPSK terkait bukti yang diperlukan sebagai syarat memperoleh perlindungan LPSK sebagai JC. Oke, tadi kalau dari diterima LPSK artinya kan ada assessment dulu biasanya, betul ya? Dari LPSK akan menginvestigasi, memeriksa syaratnya, lalu ada assessment. Apa jaminannya dari pihak Anda bahwa kalau syaratnya salah satunya kan akan jujur, bekerja sama membongkar setiap fakta. Apa jaminannya dari AKBP Dodi Prawira Negara dan 2 klien Anda lainnya, Linda dan juga Samsul Ma'arif? Jadi kalau jaminan itu, halo? Iya, silakan. Saya bisa mendengar suara Anda. Mungkin sinyalnya kurang baik Ya, jadi hubung. Silakan. kalau untuk jaminan memang saya sudah tanya kepada klien-klien saya apakah bersedia gitu untuk menjadi JC. Dan memang sebelum saya tanya mereka sudah sempat untuk terkhusus AKBP Dodi dan Ibu Linda sempat memang duluan nanya ke saya, bagaimana kalau saya jadi justice collaborator. Karena berdasarkan keterangan-keterangan Pak TM dan lawyernya yang sebelumnya, itu kan semua menyangkal keterangan-keterangan klien-klien saya. Nah, itu saya sampaikan kepada mereka, dan akhirnya mereka mau untuk membongkar dan bersedia untuk menjadi justice collaborator. Gitu. Jadi saya memang tidak mengarahkan sebelumnya, namun mereka duluan yang memang ingin membuka, karena mereka kalau memang bukan kita, siapa lagi yang membuka dalam artian keterlibatan Pak TM dalam seluruh peristiwa ini gitu. Dari versi klien Anda, sebenarnya apa alasan ketiganya meyakini bahwa otak dibalik jual beli sabu ini betul pihak Irjen Teddy Minahasa? Karena sebelumnya mantan kuasa hukum Teddy Minahasa dan kuasa hukum yang baru menyatakan bahwa Irjen Teddy tidak terlibat sebenarnya dalam jual beli sabu ini. Seperti klien saya kan selalu saya bilang, saya itu kan selalu mendampingi klien-klien saya ini dalam pemeriksaan di depan penyidik. Nah, sebenarnya klien saya itu memang peran TM itu banyak sekali, terutama dimulai dari memerintah Dodi untuk mengganti Tawas. Itu kan jelas ada di chat WA. Yang jelas-jelas saya lihat di dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Ya, jadi ketika mendampingi memang klien saya memberikan keterangan chatnya, gitu kan dibuktikan dari chat, gitu kan. Mengenalkan Linda yang alias Cepu tidak mengenal Dodi, mengenalkan itu Pak TM. Okay. Nah, begitu juga untuk Pak Dodi kepada Linda. Sampai kepada penangkapan sekaligus, itu Pak Dodi dan Linda itu tidak saling kenal. Yang kenal itu Pak Arif, yang disuruh Dodi untuk menjadi dirinya ketika ke Jakarta membawa sabu tersebut ke Linda atas perintah Pak TM gitu loh. Karena Pak Dodi ini selalu menolak, namun selalu didesak gitu. Kalau pihak Teddy Minahasa bilang bahwa meyakini bahwa Teddy ini belum pernah mengambil barang bukti karena ada buktinya pengumuman bahwa barang bukti sabu 5 kg itu disisihkan untuk barang bukti persidangan. Klien Anda punya informasi soal ini?
Kalau untuk ya memang tidak pernah nyentuh ya, pasti karena penjelasan klien saya itu mereka bertiga ini dijadikan alat, bukan bertiga, berdua. Mereka berdua, Ibu Linda dan Pak Dodi, sepenjelasan mereka ya, ketika saya cross check berdua, Ya. itu dijadikan alat untuk melibatkan Pak Dodi dan Bu Linda dalam transaksi narkoba ini gitu loh. Jadi Pak Dodi diperintahkan untuk mengkontak Anita. Itu udah jelas. Berarti sebelumnya dia tidak mengenal Anita, dan Anita juga disuruh untuk mengkontak Pak Dodi gitu. Jadi Oke. mereka tidak saling kenal gitu loh. Oke, dan terakhir biasanya kan JC ini salah satu alasannya ada ancaman. Sejauh ini ada ancaman atau tidak kepada klien Anda, dan sekarang apa yang dilakukan langkahnya sambil menunggu asesmen dari LPSK? Kalau ancaman saya rasa belum bisa saya ungkap karena kan berarti itu terkait bukti-bukti ya. Beberapa syarat dan bukti yang akan kami berikan kepada pihak LPSK belum bisa kami ungkapkan karena terkait privasi, proteksi, keamanan klien kami serta keluarganya juga gitu loh, demi kelancaran proses pemeriksaan. Namun ketika saya tanya kepada keluarga, ya sudah ada intervensi, sudah ada. Namun saya tidak bisa mengungkapkan di sini karena kan ya kembali lagi tadi itu kan masih dalam ranah apa ya, konfidensial lah. Yang harus saya jaga betul karena itu juga menyangkut kode etik saya tidak boleh membocorkan yang tanpa seizin klien saya kan gitu. Nanti akan saya ungkap ketika di LPSK pasti itu. Oke, baik. Ada intervensi, tapi seperti apa belum bisa dibuka ke publik sambil menunggu apa hasil dari investigasi dan asesmen LPSK terkait status 3 klien Anda, AKBP Dodi Prawira Negara, Linda, dan juga Samsul Ma'arif. Terima kasih waktunya, Bung Adrial Purba telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, Mbak.